ketemu lagi bersama Kak Silvi. Yeay! Adik-adik, gimana kabar kalian? Wow! Puji Tuhan dong, kabar kalian baik-baik aja, kalian aman dalam perlindungan Tuhan. Yeay! Adik-adik, ini kan hari Minggu. Berarti bentar lagi kita akan dengar cerita firman Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Tepuk tangan. Nah, adik-adik, Kak Silvi udah gak sabar nih mau menyembah Tuhan bareng kalian. Kak Silvi juga mau nih dengar cerita firman Tuhan sama kalian. Tapi sebelum itu kita doa dulu ya. Adik-adik ikutin doa Kak Silvi. Oke? Sip! Yuk adik-adik, lipat tangan, tutup matanya, ikutin doa Kak Silvi ya. Jangan sampai enggak loh, oke? Yuk adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau dengar cerita firman Tuhan dan kami mau bernyanyi untuk Tuhan. Tuhan, biar ini menjadi satu pujian untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hati kami dan lindungi kami dari si jahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yeay! Terima kasih adik-adik. Kalian udah ikutin doa Kak Silvi. Yuk adik-adik kita sama-sama menyembah Tuhan. Yuk! Halo adik-adik semua. Di sini ada Kak Elis dan Kak Daud. Ayo kita nyanyikan untuk pujian Kasih Allah Tak Berkesudahan. Berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menarikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku narikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya
Ayo adik-adik semua, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Wah, adik-adik luar biasa banget loh kalian menyembah Tuhan. Kalian begitu bersemangat, kalian begitu mengasihi Tuhan. Wow, luar biasa adik-adik. Yeay. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini ceritanya keren banget. Pasti aja gak sabar loh pengen dengerinnya. Adik-adik juga kan gak sabar. Yuk adik-adik, kita sama-sama dengerin ceritanya. Yuk. Hai adik-adik, gimana tadi pujian dan penyembahannya? Luar biasa bukan? Oh iya, kita ucapkan terima kasih dulu ya ke Kak Elis dan Kak Daud yang sudah memimpin pujian hari ini. Kalau adik-adik tadi suka lagu apa? Kalau Kak Eka suka sekali lagu Setinggi-tingginya Langit. Lagu itu keren sekali buat Kak Eka. Kalau adik-adik suka lagu apa? Wah, ternyata ada yang sukanya sama juga seperti lagu yang Kak Eka suka.
Oh iya adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, yuk kita sama-sama berdoa ya untuk kita bisa mendengarkan cerita hari ini. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Eka berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau sebentar, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami agar bisa mengerti akan firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, Kak Eka mau bercerita tentang salah satu mukjizat yang Tuhan lakukan selama masa Tuhan Yesus melayani. Nah, kira-kira mukjizat apa lagi ya yang Tuhan lakukan ya? Mungkin adik-adik pernah mendengar atau pernah menyaksikan cerita tentang air berubah menjadi air anggur, atau Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Nah, kira-kira hari ini kalian mau mendengarkan atau menyaksikan cerita tentang apa ya? Siapa coba yang udah gak sabaran boleh angkat tangan. Kak Eka juga udah gak sabar nih hari ini mau mendengarkan cerita. Yuk kita sama-sama duduk manis, siapkan telinga agar kita bisa mengerti firman Tuhan yang hari ini dibagikan oleh Kak Eka sendiri. Oke, siap-siap ya. Yuk kita sama-sama saksikan. Yesus membangkitkan anak Yairus. Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Ketika Yesus kembali, sudah banyak sekali orang yang menunggu kedatangannya. Orang-orang mau menyambut Yesus. Lalu tiba-tiba datanglah seorang yang bernama Bapak Yairus. Bapak Yairus adalah kepala rumah ibadat. Kalau sekarang bisa kita samakan seperti pemimpin di gereja kita atau pemimpin di sekolah minggu. Bapak Yairus lalu tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Ia memohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya. Kenapa Bapak Yairus berlutut di bawah kaki Tuhan Yesus ya adik-adik? Terus, kenapa Bapak Yairus meminta Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya ya? Adik-adik, ternyata anaknya Bapak Yairus, perempuan satu-satunya yang baru berumur sekitar 12 tahun, sedang sakit, hampir meninggal. Bapak Yairus memohon kepada Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya, dan Bapak Yairus pun terus berlutut. Lalu datanglah seorang dari keluarga Bapak Yairus dan berkata, "Anakmu sudah meninggal. Jangan lagi engkau menyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Bapak Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Lalu Yesus bergegas untuk pergi ke rumah Bapak Yairus, dan setibanya di rumah Bapak Yairus, Yesus tidak memperbolehkan semua orang untuk masuk, kecuali Petrus, Yohanes, Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka semua menertawakan Tuhan Yesus karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangun. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan, dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka
memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi hari itu. Sekian cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana adik-adik ceritanya? Keren bukan? Tuhan Yesus melakukan salah satu mukjizat yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus membangkitkan anak Bapak Yairus yang sudah meninggal. Kira-kira apa yang kita bisa pelajari hari ini ya adik-adik dari cerita tentang Bapak Yairus? Ada dua hal nih, yuk kita sama-sama simak ya. Yang pertama, Bapak Yairus percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan anaknya yang sedang sakit saat itu. Yang kedua, dengan iman yang dimiliki Bapak Yairus tidak menyerah walaupun saat itu ia sudah mendengar bahwa anaknya sudah meninggal. Tapi Bapak Yairus tetap meminta Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya. Demikian juga kakak dan adik-adik semuanya, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan semua penyakit yang kita alami. Terkadang Tuhan Yesus memakai obat yang kita minum sehingga kita bisa sembuh dari penyakit kita. Yang kedua, kita harus selalu berdoa senantiasa agar Tuhan Yesus datang di hidup kita. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Adik-adik harus ingat ya, bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Oke, itu adalah cerita hari ini. Nah, sebelum Kak Eka masuk ke dalam ayat hafalan, yuk kita sama-sama siapkan Alkitab kita. Kita buka bersama-sama ya. Sudah siap adik-adik? Yuk kita buka di Lukas 1 ayat 37. Di mana? Lukas 1 ayat 37 yang berbunyi, kita baca sama-sama ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dihafal ya adik-adik ayat hafalan hari ini. Nah, tidak terasa ya adik-adik, sudah waktunya cerita hari ini berakhir. Kakak berharap cerita hari ini bisa memberkati adik-adik semua dan kita bisa melakukannya di kehidupan kita sehari-hari. Oke, kakak serahkan kembali ke MC hari ini, Kak Silpi. Nah, adik-adik gimana ceritanya? Bagus kan? Kak Silvi kan udah bilang ceritanya pasti keren. Bilang dong, keren, 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 keren. Yeay! Nah adik-adik, setelah ini kita akan ada kuis. Kuisnya nanti akan dibawakan oleh Kak Eka. Nah adik-adik, Kak Silvi gak sabar loh pengen jawab pertanyaan dari Kak Eka. Adik-adik juga gak sabar kan? Wah, kita sama-sama gak sabar nih. Yuk adik-adik, kita semua sama-sama panggil Kak Eka. Sekali lagi ya, Kak Eka. MCM punya kuis hari ini. Nah, untuk adik-adik yang sudah menyaksikan ibadah online hari ini, adik-adik pasti bisa menjawab pertanyaan ini ya. Setiap pertanyaan akan dibagi per kelas ya. Untuk pertanyaan pertama, untuk adik-adik kelas C dan kelas RO. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Adik-adik bisa perhatikan layar di samping Kak Eka, ada sebuah peta. Pertanyaannya adalah, di manakah jalan menuju rumah Bapak Yairus sehingga Tuhan Yesus bisa sampai dan tiba di rumah Bapak Yairus? Adik-adik bisa tarik garis ya. Oke, untuk pertanyaan kedua untuk adik-adik kelas Anchor. Adik-adik juga bisa perhatikan di samping Kak Eka. Sudah? Oke. Ini adalah berupa huruf-huruf yang masih belum tersusun. Adik-adik bisa lingkari, bisa horizontal ataupun vertikal. Kata-katanya ada juga di bawah ya. Oke, untuk kelas selanjutnya untuk kelas Lighthouse. Adik-adik bisa perhatikan? Ya, pertanyaannya adalah adik-adik bisa isi teka-teki silang ini. Beberapa jawaban sudah ada di bawahnya. Ada 4 jawaban yang kami tutup. Adik-adik bisa menebak sendiri kira-kira jawabannya apa. Untuk adik-adik yang sudah paham dan sudah mengerti,
akan kuis hari ini, adik-adik bisa langsung nih setelah ibadah ini, kalian bisa minta tolong papa dan mama tanya seperti ini. Pak, Ma, apakah di grup ada pertanyaan buat saya? Adik-adik bisa kerjakan ya, dan jawabannya bisa dikirimkan ke WhatsApp Kak Cynthia. Oke, kami tunggu jawaban adik-adik sampai hari Rabu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kembali lagi. Terima kasih ya, kalian udah ngikutin kuisnya. Wow, Kak Silvi tadi lihat sih siapa yang paling bersemangat. Keren, hebat. Nah adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Nah nanti bilang tuh sama papa mamanya, boleh transfer ke nomor yang di sini. Kalau enggak, yang di sini. Terasa loh, kita udah mau selesai ibadah aja. Tapi adik-adik, Kak Silvi punya pengumuman penting loh. Tahu nggak adik-adik, minggu ini ada kakak kita yang berulang tahun. Ada Kak Wati dan Kak Lisa. Yeay, happy birthday Kak Wati dan Kak Lisa. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita mau doa tutup nih adik-adik. Nah nanti adik-adik ikutin doa Kak Silvi lagi ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Yuk adik-adik, kita doa bareng-bareng. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami sudah selesai. Kami boleh menyembah Tuhan. Kami boleh mendengarkan cerita Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan, biar Engkau terus menyertai kami dan boleh melindungi kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yeay, makasih adik-adik. Adik-adik jangan lupa ya, minggu depan kita ketemu lagi dengan cerita yang menarik dan semangat yang begitu luar biasa memuji Tuhan. Dadah adik-adik, sampai ketemu minggu depan.